Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudaraku? Tentu kabar baik dan sukacita yang kita rasakan di pagi hari ini. Walaupun situasi cuaca tidak bersahabat dengan kita, tapi yang pasti Tuhan menyertai dan memberkati kita hingga pagi hari ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kehidupan kami Bapa sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami. Bukakan hati dan pikiran kami ya Bapa. Demikian juga Tuhan dengan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan serta hikmat marifat dari Tuhan Yesus Kristus, supaya firman-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Lukas 22 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus menasehati dan membekali murid-muridnya untuk tetap yakin dan untuk tetap percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup murid-muridnya ketika dia tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya. Dan nats ini juga Tuhan Yesus mengutus atau memerintahkan murid-muridnya untuk tetap memberitakan kabar baik tentang kasih dan anugerah Tuhan yang mereka telah terima selama hidup mereka kepada semua orang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentulah ketika kita bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, sungguh merasakan sukacita ketika kita bersama-sama. Tetapi ketika kita akan berpisah dengan orang yang kita kasihi, tentulah kita akan memberikan
kepercayaan atau kita memberikan hal-hal yang terbaik kepada orang-orang yang selama ini bergaul dengan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Tuhan tahu dan sangat teramat tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan murid-muridnya ketika dia tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya. Murid-muridnya akan menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan, atau kesulitan di dalam perjalanan kehidupannya. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita, saudaraku yang terkasih. Tentunya dalam hidup di dalam dunia yang fana ini banyak macam yang kita hadapi. Karena kehidupan di dunia ini bukan semakin baik, tetapi sebaliknya. Tetapi janji-janji hidup di dunia ini, saudaraku, cukup menggiurkan untuk hidup dengan kedagingan kita yang penuh dengan kesukaan atau kebahagiaan kedagingan yang semu tentunya, yang sifatnya tidak abadi atau tidak kekal. Dan hal ini, saudaraku, pasti diraih dengan pengandalan diri kita sendiri dan jauh dari standar kebenaran yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima kenikmatan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita, dan kita sudah memutuskan bahwa kita percaya kepada Tuhan yang menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Hal ini sudah menjadi keputusan kita dan menjadi iman kepercayaan kita yang sejati kepada Tuhan. Tentulah kita tidak lagi ragu-ragu menjadi saksi akan kebaikan, kemurahan, dan kekuasaan Tuhan. Dan hal ini, saudaraku, tentulah kita akan memberitakan atau menjadi saksi, mengabarkan kepada semua orang yang belum menerima anugerah yang seperti kita nikmati. Tentulah, saudaraku, ketika sahabat atau orang yang kita percaya mengutus kita untuk memberitakan tentang kebaikannya kepada kita, pastilah kita akan membekali diri kita. Pastilah kita akan memberitakan kepada orang-orang di sekitar kita bagaimana dan begitu baiknya orang yang kita percaya dan mengandalkan dia. Pastilah orang yang kita percaya itu yang telah mengutus dan memberikan kepada kita kepercayaan, dia tidak akan membiarkan kita begitu saja. Pastilah kita akan dipantaunya, pastilah kita akan dijaganya, pastilah akan dilindunginya. Demikian juga dengan Allah kita. Ketika kita sudah menikmati anugerah dan kasih Allah, dan kita mau mengabarkan hal ini kepada orang-orang yang belum menerima anugerah seperti yang kita terima, tentulah Allah akan melindungi kita. Allah akan memampukan kita. Allah akan menyertai kita. Dan hal ini, saudaraku, kita harus menyaksikan kebaikan dan kemurahan serta kekuasaan Tuhan kepada semua orang yang belum mengenalnya dalam situasi dan kondisi apapun hidup kita. Kita harus mau dan siap sedia untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan.
Ketika kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, tentulah kita tidak pernah merasakan kekurangan di dalam hidup kita, karena kita mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, tidak ada yang bisa melawan kita, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Dia akan menjaga kita, bahkan Dia akan merawat kita sebaik mungkin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan bagi kita pagi hari ini menekankan kepada kita orang-orang yang dikasihinya dan yang mengasihinya dengan ketulusan hati kita, atau orang-orang yang percaya kepadanya, supaya kita hidup dan menjalani kehidupan ini tetap mau menjadi saksinya dan menjadi pekabar-pekabar Injil kebenaran yang tidak pernah khawatir. Karena ketika Tuhan mengutus kita, saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia pasti selalu menyertai kita. Dia pasti selalu bersama-sama dengan kita. Dan Dia pasti akan memampukan kita dan hidup di dalam Tuhan, saudaraku. Dan kita akan menikmati kasih-Nya. Kita akan selalu dimampukannya, dan kita tidak pernah kekurangan. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah khawatir. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengimani penyertaan Allah yang kekal di dalam hidup kita. Sampai saat ini dan kapanpun, kita harus memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mengutus kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Firman-Nya menyatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Ini janji Tuhan. Pasti Dia akan menepatinya. Kita harus bisa menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik ke seluruh penjuru dunia. Seperti firman Tuhan menyatakan, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Sungguh kami Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, jangan biarkan kami boleh menikmati sendiri, tapi mampukan kami ya Bapa untuk boleh memberitakan kabar baik tentang Engkau kepada semua orang, supaya banyak orang menerima dan menjadikan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup.
Jadikanlah kami Tuhan pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, di pagi hari ini juga Tuhan, kami memohon kepada Engkau ya Allah. Engkau memberkati, Engkau memperlengkapi seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian untuk pekabaran Injil tentang Engkau, memberitakan kabar baik tentang Engkau kepada semua orang di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau banyak orang. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Lindungi mereka, sertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa dalam kehidupan kami ketika kami melakukan aktivitas kami Bapa. Engkaulah yang menuntun kami, Engkaulah yang menyertai kami, supaya apa yang kami lakukan semua seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita. Selamat beraktivitas. Adik-adik rame-rame mau kemana? Itu loh kak, kita mau latihan paduan suara di gedung sekolah minggu tuh. Oh, emang latihan apa? Kan pasca masih lama. Kita mau latihan paduan suara buat drama musikal nanti kak. Oh, drama musikal. Iya. Iya kak, seru loh kak. Kita diajarin baca not dan disiplin waktu kak. Oh gitu, sip deh kalau gitu. Oke deh adik-adik, selamat latihan ya. Kak, jangan selamat-selamat aja dong. Jangan lupa nonton kami tanggal 15 Juni 2024 ya kak. Oh, di mana? Di gedung Angkasa Pura. Jangan lupa beli tiketnya ya kak. Oke deh kalau begitu. Selamat latihan ya adik-adik ya.